Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Muzaki. Saya akan menjelaskan beberapa teori motivasi. Kenapa motivasi itu ada? Secara fisiologis, kenapa kita melakukan hal yang kita lakukan dalam perspektif evolusi itu karena insting yang terbentuk dari ketidaksengajaan dalam bertahan hidup, semacam produk sampingan dari proses lain yang terjadi di otak kita. Ketika kita mencoba untuk beradaptasi dan bertahan hidup dan drive recruiting teori ini terjadi karena kebutuhan fisiologis kita yang membuat kita mencoba untuk menjauhi kebutuhan itu. Seperti ketika kita lapar, kita makan untuk menghindari rasa lapar, dan ketika kita haus, kita minum untuk menghilangkan rasa haus itu. Dalam optimal arousal theory, itu karena kita butuh untuk menjaga keseimbangan antara stimulasi dan relaksasi. Hasrat inilah yang memotivasi kita untuk menjauhi rasa bosan dan stres apapun alasannya. Motivasi adalah kekuatan psikologis yang kita miliki yang membuat kita bekerja tanpa kenal lelah, membuat kita melewati batasan. Yang kita miliki motivasi adalah seni untuk memanggil diri, faktor internal yang bisa menstimulasi energi untuk komitmen dan mencapai tujuan kita. Penghargaan Growth Mindset dalam satu studi ditemukan bahwa skor tertinggi yang dia dapatkan dari satu tugas yang diberikan adalah karena dia percaya bahwa dirinya itu pintar atau berbakat, cenderung mempunyai motivasi yang lebih kecil untuk melakukan tugas yang lebih sulit dibandingkan murid yang percaya skor tinggi yang dia dapatkan itu adalah karena usahanya. Mereka yang merasa kesuksesan itu bisa digapai asal mau berusaha cenderung mempunyai motivasi yang lebih tinggi, dan mereka yang merasa kecerdasan dan bakat yang menentukan kesuksesan itu dibawa dari lahir mempunyai motivasi yang lebih kecil karena mereka merasa apa gunanya juga. Kalau kita memang terlahir pintar, tanpa belajar pun kita akan tetap pintar, dan begitu juga sebaliknya. Kalau kita terlahir bodoh, sekeras apapun kita belajar pasti akan tetap bodoh. Pengertian teori X dan Y karya Douglas McGregor didasarkan pada teori motivasi, mendalilkan dua teori tentang manajemen manusia dan kepemimpinan, yaitu teori X dan teori Y. Teori X mengemukakan pandangan bahwa manusia memiliki ketidaksukaan bawaan terhadap pekerjaan. Hal ini hanya dapat dilakukan untuk mencapai hasil kerja melalui penerapan metode paksaan dan arahan. Teori X menekankan pada gaya kepemimpinan otoriter, di mana hasil merupakan fokus kepemimpinan dan lebih berpusat pada pekerjaan dibandingkan berpusat pada orang. Pendekatan teori Y terhadap manajemen lebih berpusat pada manusia. Di sini individu dihargai dan dihargai. Teori Y menyampaikan bahwa ketika pekerjaan diberikan lingkungan yang tepat, mereka dapat mencapai potensi tertinggi mereka dan dapat memberikan nilai besar bagi organisasi mereka. Beberapa penulis menganggap karya McGregor sebagai teori dasar motivasi, sedangkan yang lain menganggapnya sebagai filosofi sifat manusia dan lebih cocok secara logis dalam diskusi kepemimpinan daripada teori motivasi dasar. Gagasan McGregor tentang kepemimpinan dan perilaku manajerial mempunyai pengaruh yang besar terhadap pemikiran dan praktek manajemen dan kepemimpinan. Kepemimpinan tradisional bersifat hierarkis dan sangat mengontrol, di mana karyawan selalu menghormati pemimpin dan bergantung pada mereka. Hal ini bisa sangat melemahkan dan menyia-nyiakan bakat dan potensi manusia. McGregor berpikir bahwa jika para pemimpin tidak meneliti asumsi-asumsi inti tertentu yang mereka miliki tentang orang-orang, hal ini dapat membatasi apresiasi dan pandangan mereka terhadap kekuatan kapasitas manusia untuk tumbuh, berkolaborasi, dan berkembang. Model ERG adalah teori konten motivasi. Model Alderfer mengatakan bahwa semua manusia termotivasi oleh ketiga kebutuhan tersebut. Yang paling konkret dan memotivasi dari ketiga kebutuhan Alderfer adalah eksistensi, yang sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup fisik dan psikologis. Tingkat selanjutnya adalah kebutuhan akan keterhubungan, rasa kebersamaan, dan hubungan baik dengan diri sendiri. Kebutuhan Alderfer dalam model ERG yang paling tidak konkret namun tetap penting adalah pertumbuhan, yang benar-benar berkaitan dengan pengembangan diri, pemenuhan, dan rasa mencapai potensi Anda.
Teori motivasi RG dari Alderfer membalikkan pemikiran ini. Di bawah model Alderfer, individu dapat dimotivasi oleh tingkat yang berbeda pada saat yang sama, dan prioritas motivasi mereka berubah sehubungan dengan kemajuan mereka. Mengingat hal ini, individu tidak boleh berfokus pada satu tingkat kebutuhan pada satu waktu. Sebaliknya, mereka mungkin ingin menyimbangkan motivasi mereka di berbagai tingkatan. Demikian pula, para pemimpin hendaknya tidak berfokus pada membantu anggota timnya memenuhi satu tingkat kebutuhan pada satu waktu. Sebaliknya, mereka harus menyadari perpaduan kebutuhan yang dimiliki manusia dan membantu anggota tim mereka maju dalam kaitannya dengan perpaduan kebutuhan tersebut yang akan berubah seiring berjalannya waktu. Teori kebutuhan McClellan, Henry Murray adalah salah satu psikolog pertama yang menciptakan taksonomi sistematis tentang kebutuhan manusia. Dia menyebutkan sekitar 20 di antaranya, termasuk kebutuhan akan ketertiban, pengakuan, pengasuhan, dominasi, dan otonomi. Ia melihat hubungan erat antara motivasi dan kepribadian, meskipun sebagian besar kebutuhan yang dijelaskan oleh Murray tidak lagi dipelajari. 3 kebutuhan masih bertahan: kebutuhan akan afiliasi, kebutuhan akan kekuasaan, dan kebutuhan akan prestasi. David McClellan adalah murid Murray dan mengembangkan karyanya. Dia memasukkan ketiga kebutuhan ini ke dalam teori umum motivasi. Kebutuhan akan afiliasi adalah motivasi untuk menjalin dan memelihara hubungan persahabatan dengan orang lain. Hal ini mirip dengan kebutuhan sosial Maslow dan kebutuhan keterhubungan Alderfer. Orang yang memiliki nafsu yang tinggi menginginkan persetujuan orang lain dan seringkali menuruti keinginan orang lain. Mereka lebih suka bekerja dengan orang lain daripada sendirian dan dalam lingkungan kerja yang kooperatif. Kebutuhan akan kekuasaan adalah kebutuhan untuk mengendalikan dan mempengaruhi perilaku orang lain. Ini melibatkan pengambilan alih dan membuat dampak. Orang dengan NPO tinggi cenderung memberikan lebih banyak saran, mencoba membawa orang lain ke dalam cara berpikirnya, dan mencari posisi kepemimpinan. Kebutuhan untuk berprestasi adalah kebutuhan untuk menunjukkan tingkat kinerja tinggi dan standar keunggulan yang tinggi. Orang yang memiliki NH tinggi termotivasi oleh peluang untuk perbaikan pribadi dan kesuksesan diri. Mereka lebih menyukai tugas-tugas yang cukup sulit, memiliki keinginan kuat untuk mendapatkan umpan balik tentang apa yang mereka lakukan, dan cenderung bekerja sendiri dibandingkan dengan orang lain. Selain itu, individu dengan NACH tinggi yang menginginkan pekerjaan yang menantang dan dapat mereka kendalikan. Sebaliknya, individu dengan NACH rendah lebih puas dengan pekerjaan yang memiliki kemungkinan keberhasilan tinggi dan sedikit tantangan. Berbeda dengan Maslow dan Alderfer, McClellan percaya bahwa kebutuhan dipelajari dan dapat dikembangkan melalui pelatihan. Dalam demonstrasi yang dramatis, ia melatih para pengusaha di India untuk memiliki NACH yang lebih besar. Studi lanjutan yang dilakukan 2 tahun kemudian menunjukkan bahwa para pengusaha yang terlatih ini telah melipat gandakan jumlah pekerjaan baru dan menginvestasikan lebih banyak uang dalam usaha bisnis lokal dibandingkan dengan mereka yang tidak dilatih untuk memiliki tingkat NACH yang lebih tinggi. Teori motivasi Gene, Frederick Herzberg mengembangkan teori 2 faktor. Kedua faktor tersebut disebut ketidakpuasan dan kepuasan, atau Heikin motivator atau faktor intrinsik, ekstrinsik. Hasil penelitian Herzberg menyangkut teorinya ada 2 kesimpulan. Pertama, ada seperangkat kondisi ekstrinsik dalam konteks pekerjaan yang menghasilkan ketidakpuasan di antara pegawai jika kondisi ini tidak terpenuhi. Jika kondisi ini terpenuhi, hasilnya tidak perlu memotivasi pegawai. Kondisi inilah yang disebut ketidakpuasan atau faktor Heikin karena dibutuhkan paling tidak mempertahankan tingkat not dissatisfaction, meliputi gaji, keamanan kerja, kondisi kerja, status, prosedur perusahaan, kualitas supervisi teknis.
Kedua, seperangkat kondisi intrinsik si pekerja jika ada akan membangun tingkat motivasi yang kuat yang hasilnya adalah kinerja pekerjaan yang baik. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka pekerjaan tidak terbukti memberikan tingkat kepuasan yang tinggi. Faktor ini disebut kepuasan atau motivator yang meliputi achievement, pengakuan, tanggung jawab pekerjaan itu sendiri dan memungkinkan tumbuh. Herzberg menyatakan bahwa ada faktor-faktor tertentu di tempat kerja yang menyebabkan kepuasan kerja, sementara seperangkat faktor terpisah menyebabkan ketidakpuasan. Kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja tindakan independen satu sama lain. Teori harapan. Dalam teori ekspektasi, kekuatan motivasi tertentu yang diatribusikan oleh seorang individu pada hasil yang diharapkan dari sebuah keputusan atau pilihan yang relevan adalah produk dari valensi nilai yang diatribusikan oleh individu terhadap hasil yang diinginkan. Instrumentalitas penilaian individu terhadap aktivitas dari metode pencapaian yang diusulkan dan harapan individu bahwa hasil yang diinginkan akan tercapai. Teori harapan menyatakan bahwa individu termotivasi untuk bekerja jika mereka tahu bahwa kinerja ekstra mereka diakui dan dihargai. Akibatnya, perusahaan yang menggunakan pembayaran berbasis kinerja dapat mengharapkan perbaikan. Gaji berbasis kinerja dapat menghubungkan imbalan dengan jumlah produk yang dihasilkan karyawan. Dengan demikian, daya tarik, retensi, produktivitas, kualitas, partisipasi, dan semangat kerja dapat meningkat. Namun, bagi guru praktik terbaik seperti Prefer, penghargaan memiliki dua elemen dan tidak hanya harus terkait dengan kinerja, tetapi juga lebih tinggi dari rata-rata. Teori motivasi penetapan tujuan. Pada tahun 1960-an, Edwin Locke mengemukakan teori motivasi penetapan tujuan. Teori ini menyatakan bahwa penetapan tujuan pada dasarnya terkait dengan kinerja tugas. Ini menyatakan bahwa tujuannya spesifik dan menantang serta umpan balik yang tepat berkontribusi pada kinerja tugas yang lebih tinggi dan lebih baik. Dengan kata sederhana, tujuan menunjukkan dan memberikan arahan kepada seorang karyawan tentang apa yang perlu dilakukan dan beberapa banyak upaya yang perlu dilakukan. Ciri-ciri penting dari teori penetapan tujuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesediaan untuk bekerja mencapai pencapaian tujuan merupakan sumber utama motivasi kerja. Sasaran yang jelas, khusus, dan sulit merupakan faktor motivasi yang lebih besar dibandingkan target yang mudah, umum, dan tidak jelas. Yang kedua, sasaran yang spesifik dan jelas menghasilkan keluaran yang lebih besar dan kinerja yang lebih baik. Tujuan yang tidak ambigu, terukur, dan jelas disertai batas waktu penyelesaiannya menghindari kesalahpahaman. Yang ketiga, sasaran harus realistis dan menantang. Hal ini memberi seseorang perasaan bangga dan gembira ketika ia mencapainya dan menyiapkannya untuk mencapai tujuan berikutnya. Secara umum, semakin menantang suatu tujuan secara umum semakin besar ketidakseimbangannya dan semakin besar pula semangat untuk mencapainya. Teori pemaksaan adalah model media dengan efek terbatas yang dapat diterapkan dalam bidang komunikasi. Teori ini umumnya menyatakan bahwa orang mencari dan mengingat informasi yang memberikan dukungan kognitif terhadap sikap dan keyakinan mereka yang sudah ada sebelumnya. Asumsi utama yang mendasari teori ini adalah bahwa orang tidak suka, salah, dan sering merasa tidak nyaman ketika keyakinannya ditantang. Selain itu, teori ini fokus pada hubungan perilaku dengan konsekuensi dalam model ABC. Teori ini dalam manajemen bisa juga disebut sebagai operant conditioning atau hukum efek. Sederhananya, teori ini mencatat bahwa suatu perilaku akan berlanjut dengan tingkat frekuensi tertentu berdasarkan hasil yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Yang terakhir, teori keadilan menurut para filsuf. Setiap orang menginginkan hidupnya tentram dan adil, tidak dibeda-bedakan dalam hal apapun. Meskipun hakikatnya setiap manusia memiliki ciri khas dan perbedaannya. Hal ini menjadi salah satu cara untuk dapat menyeleksi manusia, mana yang cocok dijadikan kawan dan mana yang cocok hanya sebatas kenal. Caranya dengan melihat sikap dan hatinya. Namun yang sering terjadi, manusia tidak mendapatkan keadilan. Misalnya di lingkungan keluarga, orang tua lebih menyayangi salah satu anak daripada anak-anaknya yang lain.
Anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang merasa bahwa orang tuanya tidak adil dalam memberikan perhatian dan kasih sayang. Ketimpangan kasih sayang di lingkungan keluarga menjadi salah satu contoh sederhana dari ketidakadilan yang dirasakan manusia. Contoh lain adalah hukum di Indonesia yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Lalu, hakikat keadilan itu apa? Apakah memberikan sesuai porsi atau memukul rata semua sisi? Berikut akan dibahas mengenai konsep teori keadilan yang telah dirangkum dari berbagai sumber di internet. Grammage dapat menyimaknya. Pesan dari saya, jadi kalian jangan pernah mimpi punya mobil mewah, mimpi punya apartemen mewah, mimpi mau bikin orang tua kalian senang, mimpi mau ngasih duit berapapun ke orang tua. Kalau nggak ada aksi, kalian bikin. Jadi saya nggak pengen kalian lihat video ini merasa, wah panas nih. Pas lihat videonya setelah tutup kalian main game lagi. Percuma semuanya. Mimpi tanpa action adalah menjaring angin. Percuma. Undur maqala wala tandur maqala. Lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan melihat siapa yang berbicara. Wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.